Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sastra Populer Novel 2016 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Dilan Nur Fadila sebagai koordinator kelompok. Saya Laili Adaha Intan Putri. Nama saya Aldi Sultan Asidik. Saya Raihan Yufri Hasya. Saya Ilyanson Nasrul Aulia. Novel terbitan tahun 2016 yang akan kami bahas di sini ada 5 novel. Yang pertama, Milya, Suara dari Dilan, karya Pidi Baik. Novel tentang kamu yang ditulis oleh Terelie. Novel Hujan, karya Terelie. Novel The Architecture of Love, karya Ika Natasa. Karya Firsa Bersari yang berjudul Garis Waktu. Novel ini bertemakan tentang kisah hidup dan percintaan Dilan, memakai sudut pandang orang pertama sehingga pengarang seolah-olah menjadi seorang sosok Dilan di dalam cerita tersebut. Nah, tokoh utamanya itu Dilan dan Milya. Dilan itu digambarkan sebagai sosok yang tangguh, pemberani, lalu romantis, dan seorang anak geng motor juga. Nah, sedangkan Milya digambarkan sosok yang cantik, baik, sederhana. Terus untuk latar tempat yang diusung di sini yaitu Bandung. Dan untuk latar waktu didominasi oleh siang dan sore. Walaupun dalam novel ini juga terdapat latar waktu pagi, siang, sore, malam pun ada. Lalu untuk latar suasana di sini bahagia dan sedih karena sedih itu karena di endingnya itu ending sedih tapi bisa sedih tapi senang gitu. Soalnya mereka itu berpisah, tapi Dilan juga menemukan sosok yang maksudnya lebih baik lagi lah daripada si Milya ini. Untuk alur di sini menggunakan alur maju, dan untuk bahasa yang digunakan itu bahasa informal, bahasa sehari-hari. Jadi kita sebagai pembaca itu mampu memahaminya dengan mudah. Novel ini memiliki tema perjalanan hidup. Zaman Zulkarnain sebagai seorang pengacara yang gigih, disiplin, dan amanah bertugas untuk menentukan siapa yang paling berhak dalam menerima warisan milik Sriningsih. Oleh karena itu, zaman Zulkarnain harus menelusuri perjalanan hidup dari seorang Sriningsih yang bersahaja. Terdapat latar tempat London dan Indonesia pada novel ini. Novel ini juga memiliki waktu pagi, siang, dan sore, dan terdapat suasana bahagia dan tegang. Novel ini memiliki alur campuran di mana terkadang membahas tentang masa lalu Sriningsih, terkadang juga membahas mengenai pencarian zaman dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk menerima harta warisan. Novel ini memiliki bahasa formal dan informal, di mana terkadang terdapat beberapa kata sapaan yang menggunakan bahasa asing. Novel ini memiliki sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana penulis seolah mengetahui apa saja yang ada di pikiran dan perasaan dari setiap tokoh yang ada di dalamnya. Novel ini memiliki jumlah halaman sebanyak 314 halaman dan diterbitkan oleh PT Gramedia pada tahun 2016. Tema dari novel Hujan adalah percintaan dan teknologi, di mana dalam keseluruhan cerita ini kita bisa melihat perkembangan hubungan cinta antara tokoh utama yaitu Lail dengan seorang pria bernama Esok atau Soke. Esok atau Soke merupakan ilmuwan muda yang membuat banyak teknologi canggih di dalam cerita novel Hujan ini. Alur dari novel Hujan adalah alur campuran, yaitu gabungan antara alur maju dan alur mundur. Alur mundurnya berada di awal cerita, di mana kita dibawa oleh penulis untuk melihat masa lalu Lail.
Kemudian di endingnya kita bisa melihat alur maju, yaitu Lail dan Aesop menikah. Latar tempat dari cerita ini tidak disebutkan di negara mana, tetapi menurut saya dalam novel ini berlatarkan tempat Indonesia di tahun 2042 sampai 2050. Dan latar waktu dalam cerita ini dominan siang, latar suasananya dominan senang. Gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa formal. Novel ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada bulan Juli tahun 2016 dengan tebal buku 304 halaman. Novel ini memiliki tema percintaan. The Architecture of Love adalah kisah seorang penulis bernama Raya yang sedang mengalami writing block untuk novel barunya, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke New York. Tak disangka, di sana ia bertemu dengan River, seorang arsitek yang juga pergi ke New York karena sehabis ditinggal mati oleh istrinya. Untuk latar, dalam novel ini, latar keseluruhan berada di New York, Amerika Serikat. Penulis mendeskripsikan New York lewat gedung-gedung yang dilewati oleh Raya dan River setiap harinya, seperti Central Park, Parley Park, Fatiran Building, dan lain-lain. Untuk waktu dominan sore dan malam, dan untuk latar suasananya berbeda-beda sesuai dengan konteks tiap bagian. Untuk alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur campuran. Menurut saya, penulis berhasil membawa alur cerita dengan baik. Karena saya sebagai pembaca dibuat pengalir atas setiap kejadiannya dan selalu penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Terlihat dari penulis yang sering memanggil dengan nama tokoh langsung, lalu penulis juga mengetahui perasaan tokoh langsung di setiap bagiannya. Gaya bahasa yang digunakan penulis dalam novel ini cukup mudah dimengerti karena penulis memakai gaya sehari-hari dalam setiap percakapannya. Namun karena berlatar di Amerika, maka ada bahasa gabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di setiap percakapannya. Nah, buku ini itu diterbitkan pada tahun 2016 oleh Media Kita sebanyak 216 halaman. Nah, buku Garis Waktu ini memiliki tema percintaan. Buku ini berisi rentetan cerita dengan format kumpulan surat yang merupakan uraian perasaan-perasaan tokoh, si aku, dirinya sendiri pada kau, wanitanya secara kronologis. Dalam buku Garis Waktu ini terdapat dua tokoh utama, yaitu tokoh aku dan tokoh kau. Dunia tokoh aku hanya berisi seperti curhatan tentang cintanya pada si kau. Latarnya itu sebenarnya kurang jelas di buku ini, karena buku ini lebih seperti curhatan, kumpulan-kumpulan curahan hati dari sang pengarang itu sendiri. Ditelisik dari kutipan-kutipannya, saya dapat menyimpulkan terdapat ada latar tempatnya itu berada di kota, kemudian latar waktunya ada yang pagi dan sore ataupun malam, kemudian ada latar suasananya seperti sedang membosankan atau menyedihkan. Alur dalam buku Garis Waktu ini merupakan alur maju karena ini itu seperti rentetan peristiwa dari bulan April hingga bulan Maret tahun kelima. Sudut pandang dalam buku Garis Waktu ini menjelaskan runtutan peristiwa dan ceritanya menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu si tokoh aku sendiri. Nah, di sini tokoh aku, sekali lagi saya bilang, seperti curahan hati dari sang pengarang tentang pengalamannya. Pengarang di sini, Firsa Besari, menuliskan buku Garis Waktu dengan bahasa yang mudah dipahami. Namun terdapat juga kata yang sulit dipahami sehingga harus melihat KBBI. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.